Halo semuanya, selamat datang di channel Watching Alone. Dan channel ini akan membahas apapun yang berkaitan dengan film. Dan salah satu film yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mencari makna tentang arti dari film Good Will Hunting. Will adalah seorang anak muda dari Boston, tukang bersih-bersih atau office boy di kampus ternama bernama MIT, yang diam-diam bisa menyelesaikan soal matematika paling sulit bahkan lebih cepat dari profesor. Tapi ironisnya, rumus kehidupan justru nggak pernah Will kuasai. Dan disitulah film Good Will Hunting jadi menarik, karena ini bukan film tentang kejeniusannya, tapi ini film tentang luka dirinya. Will bukan sekedar pintar, dia juga terluka. Dari kecil, dia hidup dalam kekerasan dan pindah-pindah keluarga asuh. Tumbuh dengan keyakinan sederhana, kalau gue gak deket sama siapapun, gue gak akan ngerasa tersakiti. Makanya di film ini, karakter Will sangat defensif, sarkastik, bahkan kadang arogan. Bukan karena dia merasa paling hebat, tapi karena dia takut terlihat rapuh. Dan jujur aja, mungkin banyak dari kita yang sama kayak Will. Kita bangun tembok, bikin persona yang kuat, biar dunia nggak tahu kita juga sebenarnya capek. Masuklah Sean Maguire, psikolog sekaligus mantan orang yang juga pernah hancur. Dan berbeda dari semua orang yang mencoba memperbaiki Will, Sean gak datang sebagai ahli, dia datang sebagai manusia. Ada satu momen yang menurut gue legendaris di film ini. Sean cuman bilang, "It's not your fault." Kalimat sederhana tapi diulang berkali-kali, sampai akhirnya Will menangis. Bukan karena kata-katanya, tapi karena untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar melihat lukanya tanpa mencoba menghakiminya. Kadang kita nggak butuh solusi, kita cuma butuh dipahami. Dan film ini menurut gue ngerti banget soal itu. Yang bikin Good Will Hunting spesial juga adalah cara dia menggambarkan maskulinitas. Biasanya film cowok itu identik sama kuat dan juga dingin. Di sini cowok boleh rapuh. Will nangis, Chucky sebagai sahabat Will peduli sama masa depan sahabatnya. Sean masih mencintai istrinya yang sudah meninggal. Gak ada toxic masculinity di sini, yang ada cuma manusia yang lagi belajar jujur sama perasaannya sendiri. Dan itu menurut gue jarang banget ditampilkan sejujur seperti di film ini. Ada satu dialog yang menurut gue underrated. Chucky bilang ke Will, dia berharap suatu hari datang ke rumah Will dan Will gak ada. Bukan karena kenapa-napa, tapi karena Will akhirnya berani pergi, ngejar hidup yang lebih besar dari lingkungan lamanya. Bayangin aja, sahabat terbaik lo rela kehilangan lo demi lo punya masa depan yang lebih baik. Itu menurut gue bukan persahabatan biasa, itu cinta tapi dalam bentuk yang paling dewasa. Dan akhirnya keputusan Will di akhir film juga bukan soal karir, bukan soal matematika, bukan soal jadi sukses, tapi soal menjadi berani. Berani untuk percaya lagi, berani untuk mencintai lagi, dan juga berani untuk hidup tanpa terus dihantui masa lalu. Kadang healing itu bukan dramatic breakthrough. Kadang cuma satu langkah kecil, yaitu telepon seseorang, maafkan diri sendiri, atau pergi tanpa tahu pasti akan kemana. Makanya menurut gue film ini timeless, karena semua orang, sepintar apapun, sekaya apapun, atau seterkenal apapun, pasti punya luka yang kita gak bisa lihat. Dan seringkali yang paling butuh ditolong justru yang kelihatannya paling kuat. Pelajaran yang bisa gue ambil dari film ini sebagai cerminan atau reflektif diri, yaitu mungkin hidup bukan soal seberapa jenius kita, bukan soal seberapa cepat kita memecahkan masalah. Kadang hidup cuma soal berani mengakui kita tuh gak selalu baik-baik aja. Dan mungkin seperti Will, yang akhirnya menyelamatkan kita bukan kecerdasan, tapi keberanian untuk membuka hatinya sendiri.
Jadi itulah pesan atau makna yang bisa gue ambil dalam film Good Will Hunting. Kalau kalian ada saran film atau saran bahas sesuatu tentang film, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.